berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di program Setes Ai di sore hari ini. Salam dalam kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Pada saat ini tema adalah mencari kambing hitam. Disadari atau tidak, setiap kali seseorang mendapati dirinya tidak mampu menghasilkan sesuatu yang baik, baik itu bagi dirinya ataupun orang lain, biasanya hal yang dilakukan oleh seseorang tersebut adalah membenarkan dirinya dengan menyalahkan orang lain atau keadaan, atau istilahnya mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan yang membuat dirinya berada dalam situasi tersebut. Contohnya, ketika ayahnya meninggal dunia karena terpapar COVID-19, anak pemilik toko kelontong tersebut menyalahkan para pembelinya yang tidak memakai masker, yang tidak mencuci tangan dan sabun yang telah disediakan, atau tidak menggunakan hand sanitizer yang disediakan. Padahal ayahnya yang jarang memakai masker sewaktu melayani pembelinya. Ketika ada seorang pelajar kedapatan menyontek, saat ditanya kenapa menyontek, pelajar itu biasanya menjawab karena pelajarannya atau soalnya sulit. Padahal di rumah waktunya dihabiskan main game, bukan belajar. Ketika seseorang terlambat datang rapat, dia biasanya akan menjawab jalanan macet, ban motornya bocor, dan lainnya. Padahal dia tidak memakai waktu dengan baik. Dan masih banyak contoh lain seseorang atau bahkan diri kita yang mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan atas kegagalan atau keterpurukan yang terjadi pada dirinya. Sikap seseorang yang menyalahkan orang lain atau keadaan di sekitarnya merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri agar tidak menyentuh egonya, karena dirinya tidak mau disalahkan atas kesalahan, atas kegagalan, keterpurukan yang terjadi, yang sebenarnya itu terjadi karena perkataan dan perbuatan dari dirinya sendiri. Sikap menyalahkan orang lain atas peristiwa keterpurukan, atas peristiwa kejatuhan yang terjadi pada diri seseorang, sudah ada sejak awal penciptaan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa masih berada di Taman Eden. Ketika manusia, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa akibat memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah, maka manusia sadar bahwa mereka telanjang dan berdosa. Oleh karena itu, Adam dan Hawa
bersembunyi ketika Allah datang untuk bertemu dengan manusia dan memanggil Adam. Di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Saat itu Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 10. Allah pun bertanya kepada Adam, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 11. Adam tidak menjawab pertanyaan Allah, tetapi justru dia menunjukkan egonya dengan menyalahkan Hawa, bahkan menyalahkan Allah yang menempatkan Hawa di sisinya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 12. Padahal saat itu Adam ada bersama-sama dengan Hawa. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Saat Hawa digoda atau dibujuk oleh iblis untuk makan buah yang dilarang oleh Allah, Adam ada bersama-sama dengan Hawa. Seharusnya Adam yang saat itu bersama-sama dengan Hawa bisa saja mengingatkan Hawa agar tidak tergoda oleh godaan atau bujuk rayu si iblis. Tetapi kenapa Adam diam saja? Ataukah saat itu Adam juga tergiur untuk makan buah tersebut? Kita tidak mendapatkan penjelasan dari ayat tersebut. Tetapi semuanya menunjukkan bahwa ada kecenderungan pada manusia sejak awal, bahwa manusia membentuk mekanisme pertahanan dirinya untuk tidak mau disalahkan atas peristiwa kejatuhan, kegagalan, keterpurukan yang terjadi pada dirinya, yang sebenarnya peristiwa itu terjadi karena kesalahan dari ucapan, perbuatan dirinya. Tetapi manusia cenderung mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan merupakan pilihan yang termudah saat terjadi peristiwa kegagalan, keterpurukan. Tanpa berpikir panjang, seseorang dapat mencari alasan untuk melindungi dirinya dengan objek yang dapat dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan seseorang untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, untuk melindungi dirinya, seseorang melakukan dengan melibatkan orang lain atau melibatkan keadaan yang justru tidak ada hubungannya sama sekali. Ada banyak orang, mungkin termasuk diri kita, yang tidak mau berubah karena sudah terbiasa dengan kehidupan lama. Misalnya, terus-menerus berjudi, terus-menerus mabuk-mabukan dengan menyalahkan keadaan, menyimpan kepahitan ke orang lain dengan menyalahkan orang lain. Saudara tidak mau mengubah hidup saudara dengan malas bekerja, tetapi menyalahkan keadaan. Ada banyak orang yang sudah menikmati hidup di dalam kelemahannya dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan yang telah membuat dirinya terpuruk, yang telah membuat dirinya gagal. Sikap ini muncul karena kondisi emosi yang tidak sehat. Tanpa disadarinya, jika terus-menerus menyalahkan orang lain dan keadaan, justru akan menghambatnya untuk pulih dari kemalasannya, pulih dari kegagalannya, pulih dari sakitnya, pulih dari keterpurukannya. Orang itu telah membiarkan dirinya dibelenggu oleh egonya yang tidak mau disalahkan. Keengganan mengakui kekurangan dan kesalahan diri sendiri
apalagi sampai meminta maaf, ini merupakan cerminan kesombongan, ego yang tidak mau mengakui kesalahan yang ada di dalam hati. Sedangkan kesombongan adalah penyakit hati yang sungguh berbahaya, karena banyak orang yang hancur karena kesombongan. Oleh karena itu, janganlah pernah takut mengakui yang sudah kita lakukan. Bersikaplah ksatria, mengakui, meminta maaf, dan perbaikilah. Tidak ada orang yang celaka yang disebabkan mengakui kesalahan. Yang celaka justru orang yang bersikap sebaliknya, bersikap sombong, tidak mengakui kesalahan, melarikan diri dari tanggung jawab, apalagi sampai menyalahkan orang lain atau keadaan. Jika saudara saat ini masih tenggelam dan bahkan menikmati keterpurukan saudara, menikmati kegagalan saudara, bangunlah, bertindaklah. Jangan menyalahkan keadaan atau orang lain. Terimalah diri saudara bahwa selain ada kelemahan, saudara pun memiliki kelebihan, memiliki kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Ubahlah pikiran saudara dan bangunlah mimpi-mimpi untuk masa depan. Tuhan memberkati saudara sampai bertemu kembali di program Setetes Air berikutnya. Tetap percaya, tetap berpengharapan di dalam Tuhan.